sebenarnya gue bingung juga tuh Pak. Gue kan ya, gue tahu Aeropress Pak, tapi gue jarang main gue. Cuma gue kalau ngeliat story lu kan, aduh, kepresi biru mulu nih kayaknya. Kenapa? Kalau gue lihat kayaknya apa ya? Secara ya kalau secara fundamental sih sebenarnya sama aja lo ngomongin rasio suhu, green size, air dan Itu itulah kan ya. semua Itu semua berlaku di ya. semua cara menyeduh kopi. Ya, seperti Tubruk pun seperti itu. Nah, terus Kayaknya memang inti dari Aeropress ini kita cuma ngomongin suhu-suhu doang ya. Kalau ngomongin rasio kayaknya kita susah ngomongin rasio di Aeropress tuh. Karena tempatnya terbatas kan. Apalagi kalau pakai yang Go cuma 3, 1, 2, 3 kan. iya. Lo mau main rasio gimana? Gak mungkin airnya lebih banyak dari itu kan. Lo ada extender gitu. Belum ada. Mau air lebih banyak misal, maksud gue tuh mau bikin apa? Satu kelas gitu misalnya. Kita bikin satu kelas Aeropress, good gitu kan. Nggak ada, harus apa secara rasio air gitu terbatas gitu. Betul. Terus Makanya Aeropress kan terkenal dengan metode bypass. oke. Gimana tuh? Jadi sebenarnya ini gue agak tergelitik ketika waktu gue kemarin ke Bangka kan, gue diminta ngasih materi tentang Aeropress lah. Setelah sebelumnya kira-kira berapa bulan itu mereka sudah bikin kompetisi Aeropress Pak. Jadi Bangka itu sudah duluan. Lu tahu nggak? Gue tahu. Oh, lu tahu. Gue tahu. Dan tapi masalahnya waktu itu kan masih PPKM atau apalah gitu kan. Jadi memang nggak fleksibel lah. Nggak sembunyi-sembunyi gitu ya? Nggak sembunyi-sembunyi juga, tapi memang penerbangan terbatas waktu itu segala macam. Terus mereka juga kontak gue, tapi gue bilang, aduh, belum bisa nih gitu kan. Waktu dan segala macam ribet lah intinya gitu kan. Dan mereka akhirnya lebih milih yang lokal lah. Karena itu tadi, yang penting event ada dulu nih. Nah, gue nggak tahu seperti apa, tapi satu hal yang gue agak tergelitik tuh, ini terutama kalau misalnya buat yang denger ya, teman-teman di Bangka yang denger. Jadi ada satu rules yang mereka mainkan, tidak boleh bypass. Yang mana itu bikin gue kaget. Kenapa gitu loh? Kenapa lo melarang sesuatu yang kalau misalnya, ya ini kan kita balik lagi ya, kita balik ke awal sejarahnya dulu kan, mau tarik ulur. Ketika kita tarik mundur ke belakang, Aeropress ini kan dibikin untuk semacam espresso atau americano apalah gitu. Kan intinya kopi yang ya lo bikin cepat, simple dan strong lah dalam tanda kutip, apapun definisinya. Jadi kalau misalnya gue tuh sebelum gue ngisi itu, gue sampai ngulik-ngulik beberapa video YouTube tuh. Dari video Alan Adler sampai Jens Hoffman segala macam. Sampai Nabi yang lama, sampai Nabi yang baru. Sampai si penciptanya pun gue baca. Iya. Ternyata memang dari awal pun dia bikin itu nge-bypass. Oke, ntar dulu bypass tuh gimana tuh? Jadi bypass itu pada prinsipnya kita menambahkan air lagi pada hasil seduhan, sesimpel itu. Oke. Sederhananya. Oh iya. Nah, gue pernah lihat tuh ada juara berapa tuh pakai gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita trace lagi ke resep-resep champion dunia, pada bypass. Iya, karena pada dasarnya yang kalau gue tahu ya, Aeropress itu dibuat sebenarnya bukan cup of coffee, tapi espresso. Espresso atau konsentrat lah yang jauh lebih nggak bisa langsung dinikmati kalau lu nggak nambahin air atau susu mungkin. Susu lah gitu. Karena dia memang dibikin untuk gitu. Dia kayaknya kalau kayaknya kalau alat zaman dulu yang arahnya Eropa atau Amerika, kayaknya kalau ngelihat itu lebih banyak memang kopi-kopi yang pertama tidak berampas, terus kedua mereka jatuhnya lebih bold karena mereka mikirin itu nggak mungkin punya mesin espresso buat di rumah. Kedua, mesin espresso di zaman dulu juga nggak proper banget. Yang penting kan
pada sebenarnya ya. Iya, pada yang di awal-awal ya, makanya kayak Aeropress, terus Mocha Pot itu kan sebenarnya basicnya semua untuk espresso. Iya. Terus yang dari situ-situ lah. Kalau ngomongin Kalita, kayaknya kalau Purover memang dia bicaranya ngomong kopi yang mesin roastingnya yang belum siap-siap banget. Jadi dark, jadi pakai itu kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kopi juga espresso di zaman dulu juga lebih banyak darknya sih sebenarnya. Saya lebih ke situ. Gue setuju sih tapi. Ya memang harus di bypass harusnya ya. Karena gue pernah lihat yang 2000 berapa award nih, gue lihat tuh beberapa tuh semuanya pakai bypass. Di bypass semua, Pak. Ya. Berapapun ya, entah itu 20 mili, 30, 50, intinya mereka membypass itu. Iya. Jadi persoalan katakanlah ruang yang tersedia kayak lo bilang tadi rasio itu justru jadi mainannya dalam tanda kutip karena kalau misalnya kita iseng-iseng lihat bahkan itu sampai di ada websitenya atau akun sendiri Pak khusus untuk resep-resep Aeropress. Jadi ada akun Aeropress kalau nggak salah gitu. Jadi semua jenis resep sampai adminnya itu dengan rajinnya dalam tanda kutip tuh golongin ini coffee nut, ini barista, ini coffee enthusiast. Cuman untuk ngomong entah itu kopi, untuk susu atau untuk dalam tanda kutip mixologist, pokoknya ada resep di situ. Nah, sampai yang dosnya gede-gede Pak, 30 gram kayak gitu loh. Itu muat emang ya? Kalau 30 gram pasti muat, tapi kan berapa mili yang tersan? Iya benar-benar. Otomatis itu konsentrat jatuhnya. Nggak mungkin ready to bukan RTD ya, bukan ready to drink ya. Bukan ready to drink gitu loh. Pasti itu. Karena untuk espresso pun jauh lah kan memang nggak mungkin gitu bikin espresso. Jadi ini benar-benar apa ya? Ruang bermainnya tuh gede banget justru. Lebih karena terlalu bebas ya gitu. Karena lebih bebas soalnya. Lebih bebas. Lo mau ngomongin dosing, lo mau pakai 10 gram oke. Lo mau pakai 10 gram misalnya. Kedikitan dong. Ya lo bisa main green size. Balik lagi kita ngomongin variabel seduh kan. Gitu loh. Kan Aeropress bisa di-invert. Beda sama pour-over. Ya, lo tuang, lo berpasar aja lah sama gravitasi kan gitu. Tuhan kupasrahkan. Kalau ini kan lo bisa main imersi, main ke waktu. Kalau ngomongin, cuman 10 gram nggak bisa menghasilkan kopi yang enak, belum tentu. Fisiknya juga, gue pakai 6 gram masih bisa gitu loh. Jadi sebenarnya ruang bermainnya tuh jauh lebih bisa dibilang lebar gitu, nggak. Nah, paling mungkin yang gue balikin ke lo itu ketika pas kemarin gue ngejuri segala macem, lo kan nanya, emang ini udah kalibrasi bla 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 bla. Nah, itu yang gue tuh masih belum benar-benar paham karena gue ngerasa kayak ya gue bilang lah kan kayak yang gue bikin ya gue post di story gitu kan ini kok gue ngerasa seduhan gue nggak kayak kompetitor lomba kemarin gitu gue ngerasa seduhan Aeropress gue itu nggak se-V60 mereka gitu kan. Ya itu kenapa tuh? Itu gue juga dapat kabar tuh bahwa ini sebagian kompetitor di Aeropress kemarin malah menghasilkan rasa yang lebih ke V60 bukan ke Aeropress. Cuma beberapa kompetitor doang tuh kayak nama-nama apa ya, Luthier yang memang main itu dan ya itulah. Nah, kalau secara umumnya kita bakal bilang metode pour-over bro yang biasa kita pakai kemarin di brewer dengan metode imersi di Aeropress ini umumnya kita bilang hasilnya akan berbeda karakter kopi yang dihasilkan gitu kan body sih lebih di body oke. Nah itu kan kayak entah apa ya bawaan metode yang dipakai gitu kan semacam default atau apa gue berpikir seperti itu bahwa kalau imersi akan ada kecenderungan begini, kalau pour-over akan ada kecenderungan seperti ini gitu. Karena seperti itu. Tapi ternyata enggak. Tapi ternyata sebagian peserta, mungkin sebagian besar kemarin itu gue ngerasa
ini kayak kopi-kopi V60 ya gitu loh. Yang diseduh dengan V60. Dalam artian gue nggak dapetin tipikal body yang biasanya ditemui di Aeropress. Diseduh dengan Aeropress maksudnya. Sorry, potong dulu. Secara fisik gimana, Pak? Karena kan kalau Aeropress itu kayaknya secara fisik agak Keruh. iya agak butek gitu ya. Nah, itu sampai lebih clear, lebih bening gitu Pak. Kok bisa, Pak? Itu yang gue nggak tahu. Gak mungkin, maksud gue pernah nyoba pakai double filter pun. Hah? Iya, dia masih tetap butek. Nah, tapi ini dengan catatan segera kita coba ya. Maksudnya Ya, kan ya, nggak didiemin dalam beberapa menit karena itu pasti akan mengeruh gitu. Tapi yang gue bikin, yang mungkin juga lo bikin, tampilan dari jadi pun udah beda kan. Tingkat kejernihannya, warnanya itu kan. Iya. Atau mungkin jangan-jangan dia pakai Aeropress tetap, tapi dia gini-gini. Terus gini-gini. Jadi pour over ya. Iya, tapi bentukannya flat bottom gitu. Itu sangat mungkin, tapi nggak akan mungkin 5 menit. Iya. Itulah yang sekarang kan sudah ada alatnya sendiri. Apa namanya? Apa kemarin nih? Yang ada tensi-tensi. Bukan. Yang dibikin Rami Space itu apa? Perkolator. Itu kan sampai 20 sekian menit ya kan nggak mungkin juga itu dibikin. Oke. Nah, itu kan pada prinsipnya sama. Lu bikin silinder, ada lubangnya, terus lu pour overin, pasti lama. Mungkin nggak? Ya mungkin. Nah, mungkin. Nah, tapi gue penasaran gini Pak, mungkin itu yang menyebabkan kenapa pada waktu kemarin kompetisi itu waktu seduh 5 menit itu hampir selalu terpenuhi. Jadi ngepas 5 menit Iya. untuk sebuah Aeropress. Hampir semua, nggak semua tapi kebanyakan. Makanya gue itu bingung kan. Kan gue ngeliat tuh timer kan. 4 menit sekian baru mulai ngepres atau lagi ngepres gitu kan sampai bener-bener wah 5 menit dimaksimalkan banget ya gue sampai mikir kayak gitu kan. Iya. Maksudnya gue aja yang setiap hari bikin di kantor itu nunggu 4 menit tuh lama banget gitu. Iya, kalau lo naik pesawat tuh keburu nyampe tuh. 4 menit udah kemana-mana tuh kan. Dan seperti itu. Jadi karena kan kita bikin preparation time, artinya 5 menit itu full buat nyeduh doang. Nggak ada nge-grind lagi, nggak ada nimbang lagi ibaratnya. Nimbang. Udah itu di luar preparation kan? Udah di luar preparation 5 Preparation menit. 3 menit. Nah, 3 menit. 5 menit. 5 menit itu termaksimalkan. Nah, gue curiganya di situ. Gue membayangkan, jujur gue nggak ngecek ke TKP ya kan? Ya, karena blind test gitu. Blind test. Gue curiga ada green size yang relatif kasar, sehingga membutuhkan waktu rendam yang lebih lama. Oke, dia mainnya Atau dia mengepresnya jauh lebih lambat sekali banget. kayak Delta mungkin ya. Sehingga tampilannya tuh lebih jernih daripada Aeropress yang umumnya gue bikin atau dibikin orang gitu loh. Iya, karena makanya itu gue tanyain, gue dapet cerita pagi-pagi itu dari Rangga itu kan. Ada lebih banyak ke Rev V60, tapi gue nggak sempet nanya secara fisik. Tapi gue penasaran juga kok Aeropress tapi rasanya seperti V60, maksud gue pasti nggak nangkep ya. Nggak menangkap karena gue nggak mau percaya itu gitu maksud gue tuh. Jadi akhirnya makanya gue tanya secara fisik gimana, karena setahu gue fisik dari Aeropress lebih butek, lebih. Dan itu agak terbantu dalam artian kita kan beda ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan kita ngeblind kan langsung dari sendok kan. Kalau ini kan kita pindahin ke gelas dulu. Jadi warna itu kelihatan. Terang banget gitu loh. Iyalah khas V60 banget. Khas V60 banget gitu loh. Begitu gue coba, oke lah rasa. Tapi ngomongin kayak lo ngomongin body, ini bodinya mana nih gitu loh. Masalahnya ketika gue dapetin kopi yang body di kemarin, ya rasanya entah kemana-mana. Ya susah juga kan. Gue mau bilang
memilih yang itu oke lah, bodinya dapat tapi rasanya kemana-mana ya gimana tuh gitu Itu kan. gimana tuh rasa kemana-mana tuh Pak? Ini gue mau. Nah ini agak susah gue, karena gue harus menyinggung beans yang dipakai. Oh, ya nggak apa-apa kan, nggak di Palembang juga gitu. Bener, Bukan dari Palembang. bener. Jadi gue nggak tahu istilahnya, tapi mungkin apa ya? Mungkin masalah roasting kali ya. Kayak ada sepet kelet apa ya yang nempel aja gitu Pak di rong mulut gitu Pak. Mungkin kayaknya waktu dia in charge masuk ke dalam mungkin pakai suhu yang lebih rendah kayaknya. Jadi dia Gue kira pertama mungkin ini robusta ya gitu kan. Mungkin. Ternyata robusta arabica sama aja. Sama aja. Hebat gitu ya, gue belum bisa loh. Bikin arabica kayak robusta. Atau sebaliknya gitu. Nah, yang sama itu keletnya itu Pak. Oke. Selebihnya tuh ya makanya kan Tapi masih bisa ketebak antara arabica sama robusta. bisa. Oh, bisa, ya? Bisa. Ya, walaupun tidak jauh lebih baik sih sebenarnya. Harus gue bilang ya, itu kan ya harus gue bilang sampai ketika Rangga bilang ada beans lain nggak, ya gue langsung mengamini ya ada beans lain nggak gitu loh. Karena gue tuh bukan apa ya, gue tuh sudah kepikir sebelumnya ini kayaknya kalau untuk final bakal ganti beans deh gitu kan, beans apapun mungkin yang ada Ya, sebelum itulah ya. gue nyobain bahkan. Oke. Lo kalian nggak kalibrasi dulu ya? Waktu H-1 udah, tapi yang robustanya. Oh, oke. Gue pikir ya udahlah ya kan, tapi begitu dibilang ada arabicanya, ada, oke. Jadi pas itu gue bilang untuk babak pertama kita pakai robusta, babak kedua kita pakai arabica. Harapannya jauh lebih baik lah ya. Beyond to the- Lebih inilah. Itu infinity and beyond gitu ya kan. Ternyata enggak gitu. Jadi ketika Rangga bilang, ada bisnis lain nggak? Apa aja lah yang ada di bar. Terus dia bilang, di sini. Ya udah, pakailah gitu kan. Segimananya itu, yang penting aman dulu lah di mulut ya kan. Dan ya karena gua lah ya, gua nggak bilang yang lain. Gua udah tahu beans itu seperti apa. Gue juga nggak terlalu berekspektasi pada body sih sebenarnya. Jadi ya. Oh, beans orang itu ya? Nah, jadi ya. Tapi bingung dong lu nanti penilaiannya. Kalau ngomongin lu pakai beans yang dari luar Palembang itu nggak nyaman, tapi pasti itu mungkin lebih bitter bukan body ya. Iya benar, Iya, bitter, benar, ya? lebih ke bitter. Terus kedua, lu pakai beans yang kita tahu di Palembang dia nggak ngeluarin body sama sekali. Misalnya. Jadi gimana lu menilai secara penjurian bahwa ada ornamen-ornamen kayak body, sweet, acidity, balance. Tapi kopinya balance gak sih? Kalau nggak ada body nggak balance dong berarti. Ya nggak bisa dibilang nggak ada body itu ya susah ya. Tapi pada akhirnya kalau menurut gue pribadi dari 3 juri kan artinya gue menilai gue sendiri. Pada penilaian terakhir ketika kemudian terpilih ternyata Suneng, gue nggak tahu kalau itu punya Suneng ya. Iya tuh, soalnya itu terikat banget sama lu gitu, ada garisan. Jadi yang gue cari itu adalah bukan yang gue cari ya, sorry. Yang gue rasa ini nyaman, yang mungkin bahasa yang benarnya itu balance. Iya mau nggak mau memilih di antara dua itu ya si Suneng. Karena poinnya itu di situ tadi. Body, iya kalau pasti. Ya poinnya sebenarnya pasti di. Iya, artinya ketika di ornamen yang lain sama, tapi itu pun tipis banget, Pak. Tipis banget. Kalau buat gue yang nggak sepeka itu ya maksudnya, itu tuh tipis banget. Gue tuh sampai minta gelas lagi buat gue barengin gini, tek gitu. Gue nggak mau kehilangan jeda untuk tahu ini bedanya gitu loh. Setipis itu buat gue ya, gitu maksudnya.
Itu beansnya beans apa tuh kemarin? Proses maksud dulu proses. Kalau nggak salah sih WOS ya. Nggak tahu. Emang lo tahu bisa proses sana? Oh enggak, emang serahasia itu ya? Nggak ada masalah tulisannya di back-nya. Enggak ada. Tapi kita tahu itu beans itu maksudnya. Maksudnya Gitu, tapi beans dari sana. Oh iya. Tapi kalau dari rasa nggak mungkin natural, nggak mungkin ini. Kan? Kayaknya sih nggak natural ya. Bukan yang natural, karena harganya kayaknya beda gitu natural. Nah,